Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Segenap majelis tingkat JTU Jemaat Pendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Sugito dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu UEM Sunday. Adapun warta jemaat Minggu 12 Juni 2022 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, dalam rangka mendukung ibadah UEM Sunday yang akan dilaksanakan hari ini, akan ada tambahan 1 kantong persembahan yang diedarkan oleh majelis. Jadi nanti majelis akan mengedarkan kantong yang kepeng itu untuk persembahan minggu seperti biasa. Kemudian kantong yang bundar untuk persembahan UEM Sunday. Persembahan ini akan diserahkan kepada UEM dalam rangka galang dana United Action. Mohon partisipasi dan dukungan doa dari warga jemaat. Warta yang kedua, ibadah dan perayaan unduh-unduh GKJTU Jemaat Pendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 9 bertempat di gedung gereja. Acara unduh-unduh dan perayaan syukur Pentakosta. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniana Wangsir dan majelis. Dan untuk warga jemaat dapat mempersiapkan hasil bumi yang akan dibawa untuk tanggal tersebut. Untuk teknis dan acara detailnya akan diwartakan di warta jemaat minggu ketiga. Majelis juga telah menyediakan amplop persembahan unduh-unduh. Persembahan ini dikumpulkan pada saat ibadah unduh-unduh. Untuk amplop unduh-unduh bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan, doa dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 19 Juni 2022 akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Marilah kita masuk dalam saat satu. Mari kita berdoa, saya nyatakan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan karena atas pertolongan dan pemeliharaan-Mu kami semua dalam keadaan yang baik dan dapat berkumpul di rumah-Mu ini dalam keadaan sehat dan baik. Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu sehingga ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sugito yang akan melayani pada hari ini, kiranya Tuhan urapi sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Juga bagi kami, Bapak Ibu majelis, tim musik, song leader, multimedia yang bekerja untuk melayani-Mu, kiranya Tuhan mampukan kami untuk melayani dengan setulus hati dan semaksimal mungkin dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami semua, jemaat-Mu di sini, sehingga kami memperoleh berkat rohani dan sukacita melalui ibadah UEM Sunday hari ini. Kami serahkan jalannya ibadah hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan atas anugerah-Nya
yang memampukan kita sebagai gereja-gereja anggota United Evangelical Mission atau UEM untuk bersama dalam persekutuan yang kita rayakan dengan istilah UEM Sunday, dan sekaligus perayaan Pentakosta kedua serta Hari Pertanian bagi Gereja Kalimantan Evangelis. Sesuai dengan salah satu falsafah yang menjadi salah dalam masyarakat Dayak, mengatakan adil katalino bacuramin kasarugan basengat kajubatan. Arus, amin, amin, amin. Melalui falsafah ini kita diingatkan bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan, dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kendati pun di tengah masa pandemi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Melalui hari Pentakosta, kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita sesuai dengan subtema dalam ibadah ini, yaitu menjadi pelaku firman-Nya. Untuk itu, sebagai bagian dari anggota UEM yang merupakan kesatuan dari tubuh Kristus, 1 Korintus 12, kita diajak untuk menyatakan iman melalui penyerahan dan pengandalan diri secara penuh kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup dan tanggung jawab kita. Terpujilah Tuhan. Marilah kita memasuki ibadah dengan memuji nama Tuhan, muliakan Allah Bapa.
Dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami kepadamu oleh karena Engkaulah ya Tuhan yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Tuhan telah memberkati dan menyertai pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan telah melindungi dan menuntun kami. Tuhan telah memberikan kami anugerah untuk menjalani siang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian ya Tuhan. Semua itu tidak selalu membuat kami dapat bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami dilayakkan menerima kasih dan anugerah Tuhan. Berkenanlah Tuhan mendengarkan doa permohonan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan dengarkanlah akan hukum Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu, dan yang sama dan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Farisi." Sungguh
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syukur kita dan doa pembacaan Alkitab. Saya hantarkan. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur kami kepadamu. Bapa, kami bersyukur atas kehidupan yang masih kami miliki saat ini. Kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang kami nikmati sampai dengan saat ini. Bapa, kami juga bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Walaupun dunia tidak baik-baik saja, permasalahan seringkali menerpa kami dan harus kami hadapi. Tapi karena Engkau menolong kami dan menopang kami Tuhan, sehingga kami ada dalam keadaan baik-baik saja dan masih tetap tegak berdiri sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan atas pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami, bagi setiap kami yang sungguh-sungguh menyesali dosa kami dan berusaha untuk menjalankan firman-Mu. Kami bersyukur pula Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kami pada hari ini untuk beribadah dalam perayaan UIN Sunday sekaligus Pentakosta kedua dan Hari Pertanian bagi Gereja Kalimantan Evangelika. Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat mengerti makna dari ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang hendak kami baca dan dengarkan saat ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Bapa di surga, demikianlah syukur kami dalam doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, dari Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari
dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya dan menghayatinya di dalam hidup. Amin. Amin. Silakan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah dalam hadirat-Mu saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sabda, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Kami undang agar Roh Kudus berkenan hadir dan berkarya di dalam hati pikiran kami, agar ada kemampuan mengerti apa arti sabda Tuhan untuk hidup kami, lantas ada kekuatan untuk melaksanakannya. Kiranya damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan sejenak renungkan bersama dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 17. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 17, demikian sabdanya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa?
itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab itu aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan aku diam di dalam kamu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maaf Pak, tadi waktu membaca masker saya buka supaya kacamata saya tidak membun. Boleh ya saya membuka masker? Maaf, saya agak ada penyakit asma, jadi kadang-kadang ngos-ngosan kalau berbicara sambil memakai masker. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya kepada Majelis GKJTU Jemaat Mendosari, saya sebagai pekerja pelayan di lembaga yang bernama United Evangelical Mission UEM mengucapkan terima kasih, sebab hari ini jemaat ini menyelenggarakan ibadah Minggu UEM, bahasa Jawanya UEM Sunday. Bahkan tadi diumumkan di dalam ibadah ini kita menggunakan liturgi dari GKE, Gereja Kalimantan Evangelis. Diumumkan juga nanti akan ada kolektor lagi untuk aksi bersama atau United Action. Mungkin baik kalau saya bisa sedikit membantu pertanyaan yang muncul di hati ibu bapak jemaat. Apa itu UEM, United Evangelical Mission? Apa kaitannya UEM dengan GKJTU? Apa itu menggalang dana aksi bersama United Action? Dan mengapa hari ini ada UEM Sunday bahkan menggunakan liturgi dari Gereja Kalimantan Evangelis? Siapa itu Gereja Kalimantan Evangelis? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sederhananya UEM, United Evangelical Mission, itu adalah wadah bersekutunya gereja-gereja. Saat ini ada 37 sinode dan 1 lembaga diakonia dari 3 benua, yaitu Eropa, khususnya Jerman, Afrika, dan Asia. Kalau di Afrika itu tersebar di beberapa negara seperti Afrika Selatan, Botswana, Rwanda, Namibia, Kongo, Tanzania. Sedangkan kalau di Asia itu tersebar di 3 di luar Indonesia dan 14 di negara Indonesia. 3 di luar Indonesia itu yaitu 1 gereja
Metodis di Sri Lanka, 2 gereja persekutuan gereja-gereja di Filipina, United Church of Christ in the Philippines, UCCP, dan 1 di Hong Kong, yaitu Chinese Christ Church Hong Kong Synod. Sedangkan yang 14 itu ada di Indonesia, mulai dari BNKP di Nias, kemudian Gereja Protestan Mentawai di Kepulauan Mentawai, ada Gereja Kristen Protestan Angkola di Padang Sidempuan, AKBP Huria Kristen Batak Protestan, kantor sinodenya di Pea Raja Tarutung. Lantas di Kota Pematang Siantar ada 3, di mana kantor Regio Asia berada, dan saya masih melayani di lembaga ini sebagai, kalau orang Batak bilang, pagubasnya, pekerja yang saben hari memimpin kantor wilayah Asia, yaitu ada 3 sinode di Siantar. Yang pertama Gereja Kristen Protestan Simalungun, yang kedua Huria Kristen Indonesia, yang ketiga Gereja Kristen Protestan Indonesia. Lantas naik ke Tanah Karo, di sana ada GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, yang saya bangga jemaat ini masih membantu jemaat ini untuk meminjamkan gedung gereja ini sebagai tempat beribadah. Ini salah satu wujud persekutuan dalam wadah PGI, tetapi sekaligus United Evangelical Mission. Terus ke Sidikalang, di sana ada gereja anggota kita, anggota UIN, yaitu Gereja Kristen Pak Dairi. Dari Pulau Sumatera menyeberang ke Jakarta ada Gereja Pumuan Kristen Batak GPKB. Gereja kita, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Lantas ke Malang, Jawa Timur, ada satu-satunya anggota UN yang bukan gereja tetapi gerejo, Kristen Jamiwetan, GKJW. Lantas GKE, Gereja Kalimantan Evangelis, dan yang paling timur sana adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Di Asia ada dua anggota kehormatan. Yang pertama adalah lembaga misi di Jerman, Amity Foundation, yang kantor pusatnya di kota Nanjing, China. Dan di Jakarta ada satu anggota kehormatan, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan 14 gereja anggota UIN yang berada di Indonesia adalah juga semuanya anggota PGI. Mengapa PGI lantas diterima sebagai anggota kehormatan? Pertanyaannya adalah, mengapa gereja-gereja ini bersekutu? Mengapa? Untuk apa? Gereja ini bersekutu. Satu, di dalam bacaan kejadian tadi diceritakan memang kita dulunya satu, tetapi yang satu itu tidak diperkenankan menjadi satu, tetapi diserahkan disebar ke seluruh dunia untuk melakukan pekerjaan bersama. UIN dibentuk sebagai upaya gereja-gereja anggota untuk bersama-sama, yang pertama memberitakan kabar baik, memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia, tanpa barangkali kita harus datang ke berbagai penjuru dunia itu. Yang kedua, kita bersama-sama melakukan pelayanan diakonia untuk karena kemiskinannya misalnya, karena keterbatasan pendidikan, karena sakit penyakit, maka agar dia berdaya. Baru-baru ini gereja-gereja anggota UIN yang berada di Indonesia berkunjung ke Kepulauan Mentawai untuk bersama-sama bagaimana menyatakan setia kawan solidaritas kepada gereja anggota UIN yang ada di Kepulauan Mentawai, gereja yang terletak di dalam terminologi Indonesia 3T, terpinggirkan, terluar, dan termiskin. Jadi kalau dibandingkan GKJTU dengan GKPM, puji Tuhan, percayalah GKJTU jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan gereja yang ada di Kepulauan Mentawai. Sehingga gereja-gereja untuk bagaimana menyatakan solidaritasnya dalam aksi-aksi diakonia yang memberdayakan melalui pengembangan sosial ekonomi, pengembangan program pertanian, melalui pendidikan baik formal maupun non formal.
Yang ketiga, anggota UIM bersama-sama untuk bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai martabat manusia. Kita diciptakan sebagai gambar dan peta Tuhan, tetapi gambar dan peta Tuhan yang seharusnya kita bermartabat itu sering diinjak-injak karena korban kekerasan, korban perang, karena diskriminasi lantas dipinggirkan, karena minoritas lantas dipinggirkan hak-haknya. Maka UIM selalu lantang menyuarakan, hei, manusia itu segambar dengan Allah loh. Manusia itu bermartabat, jangan diinjak-injak, jangan dihina, jangan dipinggirkan, jangan ditindas. Tetapi siapapun dia adalah sesama kita yang sama-sama bermartabat. Inilah panggilan bersama UIM yang ketiga, melakukan advokasi. Demikian juga bumi kita satu ini. Bumi ini hanya satu, percayalah saudara-saudara. Sebab ketika terbang tinggi pun akhirnya mendarat di bumi yang sama. Mungkin ibu bapak yang pernah terbang naik pesawat, pesawat kan belum pernah nyasar ke bumi yang lain, tetap mendarat di bumi satu. Ini masih saya percaya bahwa bumi ini ada satu, dan satu ini adalah tempat kita hidup bersama. Maka harus kita jaga bersama-sama agar anak cucu kita juga merasakan bumi yang nyaman seperti di Mendosari. Ini advokasi. Yang keempat, bersama-sama melakukan pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia melalui misalnya pertukaran pemuda. UIM ada program namanya Selatan South Volunteer, South North Volunteer, North South Volunteer, yaitu relawan pemuda-pemuda yang ingin mengalami hidup bersama dengan saudara-saudara di belahan bumi yang lain, entah di Asia atau di Afrika atau di Eropa selama 1 tahun melalui program relawan. Saya ingin mendengar satu hari nanti ada pemuda-pemudi GKJTU Jemaat Mendosari yang melamar program South North atau South Volunteer. Saya tunggu sampai April 2024. Saya masih di kantor ini sampai April 2024. Agar apa? Agar kita semakin yakin bahwa cerita Menara Babel itu benar, bahwa gereja diserakkan di seluruh penjuru dunia, ada berbagai macam, sehingga kita akan semakin terbuka wawasan kita. Dan yang kelima, saudara-saudara, UIM bersama-sama melakukan yang namanya kemitraan, kerjasama untuk membangun esanya gereja. Meskipun berbeda, seperti konkretnya adalah yang dilakukan jemaat ibu bapak dengan GBKP melalui meminjami gedung gereja ini. Itulah UIM, saudara-saudara. Sehingga GKJTU itu sering, saya 15 tahun dulu melayani di MPA GKJTU, sering kalau saya mendengar GKJTU itu nopo apa? Gereja sekeng, gereja cilik, jadi 3S sekeng, sangat sekeng sekali begitu. Tidak, saudara-saudara, tidak, betul, sungguh tidak. Percayalah, GKJTU bukan kita mau membanggakan kemanusiaan kita, tidak. Tetapi memang GKJTU Gereja Kristen Jawa Tengah Utara yang anggotanya mungkin tidak lebih dari 25.000 orang, tetapi kita ada di dalam persekutuan bukan hanya nasional, bukan hanya regional Asia, tetapi internasional. Dan percayalah saudara-saudara, selama ini GKJTU bukan menjadi gereja yang selalu kridol main asto atau menerima, tidak, tetapi menjadi gereja yang kridol maaf saya sudah lama nggak berbahasa Jawa. Gereja yang tidak hanya menengadah, tetapi gereja yang memberi. Percayalah, banyak hal yang diberikan oleh GKJTU dalam persekutuan sejagat ini. Tentu bukan dalam bentuk uang yang melimpah, tidak, tetapi dalam bentuk pikiran-pikiran, tenaga, dan gagasan-gagasan, ide-ide, program-program yang membuat orang satu diperkaya. Salah satu proyek yang sedang diselenggarakan GKJTU, ini bocoran jangan dikatakan, akan menerima nanti penghargaan sebagai
program proyek terbaik kedua dalam program kemitraan yang nanti bulan September akan diumumkan secara resmi. Ini sebagai salah satu contoh, saudara-saudara. Bukan karena saya ada di sana, tidak. Sebab ketika mengambil keputusan ini saya sejak awal katakan saya abstain karena itu berbicara tentang gereja saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan untuk bersombong, tidak, tetapi berbangga kepada gereja kita. Kan kadang-kadang selalu rumput tetangga kelihatan lebih hijau ya. Gereja lain kok kayaknya lebih sure ya, lebih aduhai, lebih hebat, lebih heboh. Tidak, saudara-saudara, percaya, hanya kelihatannya saja. Saya sudah, maaf bukan sombong, setengah dunia pernah ku lalui, pernah ku jalani, berbagai sinode pernah ku kunjungi, tetapi di KJTU ada Tuhan di sana, saudara-saudara. Ada Roh Kudus di sana. Meskipun mungkin kita tidak bisa berbahasa roh. Sebab bahasa roh itu bagi saya tergantung pada si pemberi bahasa itu, yaitu Tuhan sendiri. Sebab ketika Tuhan menghendaki terjadi bahasa roh, tanpa minta pun akan terjadi. Percayalah. Mukjizat itu nyata seperti dalam lagu rohani. Meskipun mungkin saat ini kita tidak melihat ada mukjizat orang lumpuh disembuh, tiba-tiba bisa berjalan, tidak. Kalau orang lumpuh di jalan ada, orang buta dilihat ada, orang tuli didengar ya. Sebab apa? Bagi saya, saudara-saudara, yang namanya mukjizat itu adalah sepenuhnya tergantung pada si sumber mukjizat. Siapa itu? Tuhan sendiri. Manakala Tuhan menghendaki terjadi mukjizat tanpa kita teriak-teriak minta tolong pun, Tuhan akan lakukan. Sebab mukjizat itu adalah Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh kuasa, sungguh ada. Maka mantaplah bersekutu di GKJT, saudara-saudara. Meskipun kadang mungkin kita mendengar melirik gereja lain lebih indah, lebih hijau, airnya lebih tenang. No, tidak. Sama sekali tidak. Semua ada Roh Kudus, semua diberkati, semua ada gereja Tuhan. Dan kita membangun gereja yang beragam itu menjadi satu. Dengan GKJ sama, saudara-saudara. GKJ dalam persekutuan di Indonesia kita sama-sama sebagai anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Di Asia sama, kita sama-sama anggota CCA Church of Council in Asia. Kita sama di dunia, masuk dalam persekutuan Dewan Gereja Sedunia WCC, World Church Council. Apa bedanya, saudara-saudara? Mungkin GKJ punya DMRIC, GKJT punya LPPL di Kopeng lebih tinggi malah. Kalau kita mau berbangga secara manusiawi, saudara-saudara, kita dipanggil bersekutu di GKJTU, tetapi melakukan aksi dunia. Bagaimana aksi secara dunia itu kita lakukan? Salah satunya UIM mengajak setiap tahun, ayo kita menyisihkan sedikit berkat kita untuk mendukung misi dunia. Sebab ketika ibu bapak nanti dalam kolektor United Action menyisihkan sebagian berkatnya dan kemudian setor ke UIM akan memakai dana itu untuk pekerjaan misi dunia. Mungkin akan mendukung satu proyek untuk anak di Afrika Selatan. Mungkin akan mendukung satu proyek anak di Filipina. Meskipun kita tidak ke sana, tetapi sebagian dana itu dari kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, ketika kita mendukung melalui aksi kesatuan United Action, sebenarnya kita telah melaksanakan mandat agung, yaitu pergilah ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil, meskipun kita tidak harus pergi ke tempat-tempat itu. Inilah United Action digagas, saudara-saudara, tanpa harus pergi ke ujung bumi, tetapi kita telah berperan serta berpartisipasi melakukan aksi tindakan nyata mewujudkan amanat agung, yaitu memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Mengapa saya katakan, saudara-saudara, aksi nyata tindakan? Sebab itulah yang menjadi tema khotbah hari ini. Kita dipanggil, saudara-saudara, untuk bukan hanya orang sering bilang no action talk only, ngomong aja nggak ada tindakan. Saudara-saudara,
Satunya kata dan tindakan. Itu amat penting untuk kita jaga. Sebab disitulah akan tumbuh kepercayaan. Orang Jawa sering bilang jangan esok dele sore tempe mencela-menceli. Tidak. Sebab ketika esok dele sore tempe alias mencela-menceli, omongan kita tidak pernah akan bisa dipegang. Jika omongan itu tidak bisa dipegang, maka tentu susah sekali untuk dipercaya. Dan jikalau tidak dapat dipercaya, disitulah awal kehancuran, awal kegagalan, awal kebinasaan. Apapun yang diminta, jikalau tidak dapat dipercaya, maka akan diabaikan. Tetapi jika ada satunya kata dan tindakan, kemudian dipercaya, maka apa yang diminta akan diberikan. Itulah bacaan kita tadi, saudara-saudara. Tuhan menghendaki kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kita sungguh menjadi pelaku-pelaku firman, maka Tuhan akan mempercayakan kita sebagai orang yang layak dipercaya. Dan manakala itu terjadi, di dalam ayat 12 tadi, apa yang kau minta dalam namaku, ayat 13, maka aku akan memberikan. Mungkin sampai di sini ibu bapak protes, aku kemarin minta dalam doa, mana nyatanya? Seringkali saudara doa-doa kita, permintaan-permintaan kita sering merasa tidak dikabulkan. Pengalaman saya kadang-kadang menunjukkan begini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Melaksanakan firman itu gampang diucapkan, tetapi pertanyaannya firman yang mana? Orang Ambon bilang baku bunuh pun kadang-kadang ada di dalam Alkitab, kan baku bunuh itu saling bunuh. Apakah itu yang dimaksud? Baku kelahi pun, kan ada juga kan cerita Alkitab, baku kelahi itu saling berkelahi. Apa itu, saudara-saudara? Apa yang dimaksud dengan melaksanakan firman? Secara sederhana, sehingga apa yang terjadi lantas dipercaya dan ditambahkan. Ada cerita sederhana, mungkin pernah mendengar. Ada satu keluarga, pada satu hari kedatangan 3 orang tamu, bapak-bapak yang sudah sepuh. Ketika bapak-bapak ini dipersilakan masuk, kemudian bapak-bapak ini bertanya kepada si ibu itu, mengatakan, loh, di mana suamimu? Oh, suamiku belum pulang, Pak. Kalau suamimu belum pulang, aku tunggu sampai suamimu pulang. Oke lah, kalau begitu saya akan masak. Kemudian si ibu ini sibuk memasak, kemudian setelah masak dan suaminya pulang, 1 anaknya lengkap, kemudian bapak-bapak ini dipanggil. Kemudian ketika bapak-bapak ini dipanggil, tetapi keluarga ini mengatakan, ibu, bapak-bapak, rumahku kecil, maaf, 3-3-nya tidak bisa masuk sekaligus, bisa satu persatu. Kemudian bapak ini, oke, kami ini 3 itu adalah harta, kuasa, dan cinta kasih. Silahkan, siapa yang suruh kami masuk dulu ke rumahmu? Kemudian sang bapak, sang suami kata, lebih enak harta saja dulu yang suruh masuk ke rumah, karena dengan harta kan bisa membeli apa saja. Itu yang sering terjadi kan. Kemudian si ibu mengatakan, janganlah, dengan kuasa saja yang suruh masuk. Sebab ketika kita punya kuasa, otomatis nanti harta akan datang. Kemudian si anak ini jauh mungkin lebih bijak, janganlah, saya usul cinta kasih saja dulu yang suruh masuk. Lantas keluarga ini setuju, saudara-saudara. Kemudian dipanggillah bapak yang namanya cinta kasih. Hei bapak cinta kasih, mari masuk dulu ke rumah kami. Apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika bapak cinta kasih ini disuruh masuk ke rumah keluarga ini? Ternyata 2 bapak yang lain kemudian ikut masuk ke rumah ini. Kemudian bertanya, loh, katanya masuknya satu-satu, ini kok sekarang bertiga? Benar, engkau telah membuat pilihan yang baik. Ketika keluargamu mengundang cinta kasih masuk, percayalah, akan diikuti dengan harta dan dengan kuasa. Tetapi manakala kau undang harta, belum tentu kuasa dan cinta kasih ada.
Manakala kau mengedepankan kuasa, belum tentu harta dan cinta kasih akan masuk. Maka kau telah membuat pilihan yang tepat. Mengundang cinta kasih dalam keluargamu, maka kemudian akan ditambahkan. Saudara-saudara, melaksanakan firman bagi saya adalah secara sederhana bagaimana kita membangun kehidupan kita dengan cinta kasih. Melaksanakan cinta kasih dengan segala upaya, maka dengan cara itu akan mendapat kepercayaan dari Tuhan. Maka apa yang diminta akan diberikan. Soal minta-minta, saudara-saudara, pengalaman saya mengatakan demikian. Hidup kita itu paling tidak secara umum bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan. Seringkali keinginan-keinginan kita bukan merupakan kebutuhan. Dan jika itu terjadi, Tuhan akan sering mengatakan, sebentar Petrus, itu keinginanmu tetapi bukan kebutuhanmu, maka kutunda yang memenuhinya. Tetapi manakala kita sungguh meminta apa yang menjadi kebutuhan kita, pengalaman hidup saya mengatakan Tuhan selalu akan memberikan. Keinginan itu tiada batasnya, maka Tuhan sering mengerem kita agar mengendalikan keinginan. Saya sudah ada kendaraan kecil di tempat parkir ini, tetapi dalam hati saya masih ingin punya kendaraan yang lebih besar itu, Pak. Karena kalau punya kendaraan yang mesinnya besar, misalnya Fortuner, enak ya di jalan tol, bisa ngebut 160, meskipun sekarang kan asam brake, hati-hati di jalan tol karena lebih dari 100 km per jam. Itulah keinginan. Kemudian saya sering minta Tuhan, jikalau aku boleh meminta, coba berilah kendaraan yang besar, nyaman pasti. Pergi jauh gak capek, tetapi Tuhan kata, stop. Jikalau kau beri itu, jangan-jangan kau gak bisa merawatnya. Sebab kendaraan di kantor saya Fortuner sekali ke bengkel itu 7.500.000 dan itu setiap 6 bulan. Kalau parkir, kalau membeli sesuatu, kalau pakai Fortuner ternyata beda antara harga Fortuner dan harga Avanza. Ketika beli pisang di kaki 5, yang naik Fortuner, harganya harga Fortuner. Tuhan mengingatkan ke saya, hati-hati. Boleh kau minta, tetapi itu keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Kebutuhan sudah dicukupi dengan apa yang kau punya. Inilah saudara-saudara pengalaman saya. Mari oleh karena itu saudara-saudara kita memohon juga di dalam doa-doa kita agar Tuhan mengajar kita untuk sungguh kita mengerti kebutuhan kita. Banyak orang terperosok dalam persoalan-persoalan yang nyaris tak terselesaikan karena mengejar keinginan. Banyak orang yang terjerumus pada tindakan-tindakan ketidakjujuran, korupsi, karena juga dikejar oleh keinginan-keinginan yang tidak bisa dikendalikan. Menjadi pelaku firman juga berarti kita mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, yang benar kita mintakan kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan mengamini apa yang kita minta. Inilah saudara-saudara UIN, inilah saudara-saudara gereja kita, inilah yang Tuhan kehendaki hari ini agar kita menjadi pelaku-pelaku firman, mengundang cinta kasih masuk dalam hidup kita, agar kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Manakala kita dipercaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan kita meminta sungguh apa yang menjadi kebutuhan kita, niscaya Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan mengamininya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah berkenan bersabda. Tanamkan dalam hati kami agar itu sungguh dapat menjadi pelita bagi kaki kami untuk melanjutkan kehidupan kami dalam nama Yesus. Amin. Mari sabda tadi kita sambut dengan
menyanyikan pujian ya Tuhan Yakja. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Engkau tetap mengasihi kami, seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Saat ini perkenankanlah kami Tuhan untuk menaikkan doa syafaat ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara di seluruh dunia di tengah ancaman politik, sosial, dan ekonomi yang berpotensi memecah belah, secara khusus bangsa kami Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu, dengan mendukung dalam doa setiap bagian dari warga negara. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara dunia, secara khusus Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah yang dilaksanakan negara dalam menjalani tanggung jawab. Ya Tuhan, kami mengumat Pulau Kalimantan, secara khusus Kalimantan Timur, dalam persiapan menjadi ibu kota negara dalam perkenan Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu, dengan mendukung dalam doa dan pada setiap persiapan serta perencanaan yang dilakukan pemerintah, gereja dan masyarakat di Kalimantan, secara khusus Kalimantan Timur. Ya Tuhan kami, di tengah perayaan UIN Sunday saat ini, kami berdoa bagi lembaga misi UIN.
Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu sebagai alat di tangan Tuhan. UPN semakin diberkati dalam misi yang dilaksanakan dengan cara bersaksi tentang kerajaan Allah, berjuang untuk keadilan dan perdamaian di dunia. UPN hadir dalam perkenan Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa bagi seluruh gereja-Mu, khususnya gereja-gereja anggota UIN. Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu, kiranya Tuhan meneguhkan persekutuan yang terjadi di antara gereja-gereja anggota UIN, agar saling menopang untuk melaksanakan seluruh program sehingga menjadi berkat. Ya Tuhan kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta, vikaris, penginjil dalam umur dan juang. Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan menguatkan dan menuntun hamba-hamba Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang dilakukan dalam melayani umat Tuhan di berbagai wilayah. Ya Tuhan kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di tengah pengharapan dan pergumulan. Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu, kami mengundang Tuhan berkuasa atas kehidupan keluarga setiap orang percaya. Tuhan memberkati suami istri, anak-anak, sanak saudara kami, kiranya senantiasa ada dalam kuasa kasih Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa bagi anak-anak, generasi muda. Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu, kiranya anak-anak bertumbuh dalam kasih Tuhan, generasi muda diberikan hikmat dalam menghadapi setiap tantangan dan godaan yang membuat mereka terjerat dalam narkoba, pergaulan bebas. Kiranya masa depan para generasi muda penuh dengan pengharapan. Ya Tuhan melalui momen hari pertanian, kami berdoa untuk sawah dan ladang, usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu dan mengandalkan Tuhan dalam menjalankan setiap tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk para petani, pegawai, karyawan yang berjuang mempertahankan kehidupan melalui daya dan upaya. Kami percaya Tuhan menolong. Ya Tuhan kami berdoa bagi anak yatim piatu, janda duda, usia lanjut, anak-anak terlantar, orang miskin, orang terpenjara. Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu, meski di tengah keterbatasan dan keadaan yang sulit, Tuhan senantiasa menyediakan apa yang diperlukan, memberkati dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan saat ini banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Kami mohon Tuhan menolong kami. Untuk menjadi pelaku firman-Mu, kiranya kami dipulihkan dari pandemi ini. Tuhan berbelas kasih dalam kehidupan kami. Bagi yang sakit, berbeban berat, kami percaya Tuhan menolong kami, memelihara kami di tengah ancaman pandemi ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pencurahan Roh Kudus yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, yang menghibur dan memimpin kami, serta saat memampukan kami bersatu berseru dalam permohonan doa ini.
kami menyerahkan kehidupan dan doa kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita sudah mendapatkan berkat firman Tuhan dan kita sudah naikkan syafaat-syafaat kita. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas persekutuan gereja-gereja anggota UIM. Maka salah satu kantong persembahan diserahkan kepada UIM dalam rangka dalam dana United Action. Sebagai nas pengantar bagi persembahan kita terambil dari Kejadian 8 ayat 21 sampai dengan 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita memuji nama Tuhan untuk mengiringi persembahan kita. Hidup Jemaat 381 yang Maha Kasih. Aku
yang telah diberikan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyediakan dan mencukupkan yang kami perlukan, memberkati setiap pekerjaan sebagai pelayanan kami kepada Tuhan. Pada saat ini, kami membawa persembahan syukur sebagai tanda kasih dan ketaatan kami, seraya mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Pak Jarwo ini. Pak Grace. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sami-sami. Terus saya yang sami-sami ya. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara semua yang hari ini beribadah secara online dari rumah. Hari ini kita merayakan UIM Sunday sekaligus Hari Pertanian untuk saudara-saudara jemaat kita di GKI Kalimantan. Semoga berkat Tuhan hari ini melalui puji-pujian dan firman-Nya boleh menjadi berkat sekaligus memberikan kita perlindungan dan kasih setia-Nya selalu. Roh Kudus ada bersama Bapak Ibu dan saudara. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan di minggu ketiga dalam ibadah Pentakosta yang ketiga yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Dwilianto serta warta jemaat bahwa hari Minggu Undu-Undu akan dirayakan pada minggu keempat di bulan Juni ini. Bapak Ibu saudara keluarga jemaat semua boleh untuk mempersiapkan hasil bumi maupun hasil panen yang akan dibawa